Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tugas presentasi cybercrime yang berjudul Kasus Kardingan di Indonesia. Saya Wahyudi Saputra, dan ada teman saya Hilman Nur Muhammad, Injal Yumi, dan Jaki Hakim. Di sini saya akan membahas pengertian cybercrime. Cybercrime adalah tindakan kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak kenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu atau perusahaan dimanapun berada. Jadi Anda perlu waspada. Tujuan cyber sendiri beragam, bisa sekedar iseng sampai kejahatan serius yang merugikan korban secara finansial. Pengertian kejahatan carding. Carding adalah jenis cyber yang berupa pembobolan kartu kredit. Pelaku kejahatan mencuri data informasi kartu kredit dan menggunakan untuk kepentingan pribadi. Carding merupakan salah satu bentuk pembobolan dan kecurangan di dunia internet yang dilakukan oleh pelaku yang dimana carder dengan menggunakan kartu kredit curian atau kartu kredit palsu yang dibuat sendiri. Tujuannya yaitu membeli barang secara tidak sah atau menarik dana secara tidak sah dari satu rekening bank milik orang lain. Bentuk-bentuk atau jenis-jenis kejahatan cyber khususnya carding dapat dibagi dalam beberapa bentuk atau jenis kejahatan carding, yaitu antara lain cyber traps, kejahatan mengakses komputer atau jaringan komputer tanpa menyalahgunakan atau merusak data. Cyber theft merupakan kejahatan untuk mencuri informasi, uang, atau suatu mempunyai nilai keuntungan berupa motivasi pelaku melakukan cyber theft. Cyber fraud, penipuan melalui internet beberapa dengan pencurian. Dalam cyber fraud, korban mengetahui dengan cara sukarela memberikan uangnya kepada pelaku kejahatan. Contoh kasus carding, pelaku carding beli data kartu kredit lalu dibobol. Polda Jawa Timur mengungkapkan kasus carding atau pembobolan kartu kredit yang berkedok sebagai usaha travel. Polisi meringkus 3 pelaku utama, masing-masing berinisial SG, FD, dan MR. Kombes Pol Triyodo Wisnu Andiko, Polda Jatim mengatakan ketiga pelaku ini menjalankan bisnis travel dengan mengelola akun bernama Tiket Kekinian di Instagram. Mereka menawarkan tiket perjalanan murah baik domestik maupun luar negeri, tapi tiket tersebut mereka dapatkan dari hasil tindakan kejahatan. Mereka membobol kartu kredit milik warga negara Jepang. Mereka punya peran masing-masing. Kalau SG dan FD, mereka menawarkan promo dalam perjalanan wisata dan menawarkan program diskon murah, mulai dari 10 sampai 20%, kata Trudeau hari Kamis. Sedangkan untuk tersangka MR, berperan sebagai eksekutor. Dialah mendapatkan data-data kartu kredit milik orang lain secara ilegal dengan cara membelinya dari pelaku submer, pencurian data kartu kredit. Ada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik 1, Pasal 32 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan secara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi, data atau dokumen milik orang lain atau milik publik. Setiap orang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau transfer informasi elektronik, dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang
yang tidak berhak. Pada pasal 48 ayat 1, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, informasi transaksi elektronik menerapkan pasal tentang penipuan dalam kasus carding dengan modus mendapatkan kartu kredit orang lain dan melakukan transaksi secara online. Pasal 55 ayat 1 KUHP atau pasal 56 KUHP menerapkan pasal tentang pencurian dalam kasus carding dengan modus mencuri data kartu kredit milik orang lain yang dilakukan dengan kerjasama oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ju? Berhenti.